Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Kami hormati Bapak dosen Habib Alwi Jamalulel dan teman-temanku seperjuangan. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita mampu berkumpul walaupun melewati video dan atau virtual, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa semangat kami untuk selalu menuntut ilmu, mempresentasikan tugas Durusul Lughah ya ini di kelompok 6 ini. Ya, mudah-mudahan selalu semangat dan energik dengan lewat video ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini sampai saat ini dan seterusnya. Mudah-mudahan alhamdulillah. Baiklah, kami dari kelompok 6 insya Allah akan mempresentasikan mengenai alamatul i'rab, rafa' dan nasab dengan teman-teman kami, kelompok kami ya, insya Allah. Tapi sebelum itu saya selaku moderator ingin membacakan susunan acara terlebih dahulu. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, yang ketiga sesi tanya jawab. Ada nggak ya sesi tanya jawab ya? Oke, yang selanjutnya yaitu penutup. Singkat saja langsung, acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita sebelum kita menuju melangkah ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi, ini ada kitab berbentuk PDF ya. Kitab Syarah Ibnu Aqil ala Alfiyah Ibnu Malik. Di sini ada nazoman ya. Lebih afdol kita baca dulu nazomannya bareng-bareng, ada di atas ya. Nazomannya itu ada alamatul i'rab halaman 50. Kita baca dulu bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Warraf'a wan nasba ja'alan i'raba li ismi wa fi'lin nahwalan ahaba wal ismu qad khussisa bil jari kama qad khussisal fi'li bi an yanjazima farfa bi domin wa nusiban fathan wa jar kasron ka zikrullahi abdahu yasur wa jisim kini wa ghairu madzukirn an bunahu ja'ahu bani namir. Alhamdulillah kita sudah melafalkan nazamnya nih ya. Ya, mudah-mudahan dan kita doakan juga untuk pembuat pengarang kitab ini semoga mendapat amal jariah dengan kita mempelajari ini dan bisa bermanfaat dan memudahkan kita dalam belajar bahasa Arab, khususnya memahami Al-Qur'an dan segalanya. Dan kitab-kitab oleh para ulama yang dikarang oleh para ulama dengan menggunakan bahasa Arab khususnya. Al-hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakati ummil kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Baik, langsung saja kita lanjut ke acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan dipaparkan, akan dipresentasikan oleh saudari kita bersama yaitu Yupi Yuspitasari Falyatafaddol Mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyana Yuspitasari. Saya akan menjelaskan tentang pengertian i'rab ya. Dalam ilmu nahwu, i'rab menjadi sangat penting, bahkan merupakan jantungnya ilmu nahwu. I'rab sendiri secara bahasa berarti perubahan, sedangkan secara istilah i'rab merupakan perubahan atau cara baca di akhir
di akhir katanya karena perbedaan amil yang memasukinya, baik secara lafaz atau nampak jelas perubahannya, yaitu dengan adanya harokat domah, fathah, kasroh atau sukun, atau dengan dikira-kira. Baik, terima kasih kepada Saudari Yupi yang telah memaparkan materi. Ya. Langsung kita ke pemateri selanjutnya, yaitu yang kedua, yang akan dipresentasikan oleh saudara kita Subakdi. Fal yatafaddol mashkuro. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Subakdi akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu pembagian i'rab. Pembagian i'rab terbagi menjadi 4, yaitu i'rab rafa, i'rab nasab, i'rab jar, dan i'rab jazm. Nah, i'rab rafa tanda asalnya biasanya dengan dhamma. Nah, saya akan menjelaskan contohnya, yaitu contoh dari i'rab rafa itu adalah za'a zaidun. Nah, yang kedua i'rab nasab, yaitu tanda asalnya biasanya dengan fathah. Nah, contohnya yaitu araftu bakron. Nah, yang ketiga i'rab jar. Nah, tanda asalnya biasanya dengan kasrah. Nah, saya akan membacakan contohnya, yaitu marartu bi zaidain. Nah, yang keempat yaitu i'rab jazm, tanda asalnya biasanya dengan sukun. Nah, saya akan membacakan contohnya, yaitu lam yaf'alu. Nah, keempat bagian i'rab di atas jika masuk kepada isim kata benda, maka hanya ada rofa, nasab, zer. Sedangkan jika masuk kepada fi'il kata kerja, maka hanya ada rofa, nasab, dan jazm. Jadi selamanya isim tidak akan dibaca jazm dan fi'il selamanya tidak akan dibaca jar. Terima kasih. Baik, syukron kasiron ala akhina yakni Subakdi yang telah mempresentasikan. Semoga jelas dan mudah dipahami oleh kita semua. Oke, selanjutnya yang akan dipresentasikan oleh saudara kita Haruji. Fal yatafaddol mashkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin. Kami pemateri bahasa Arab dari kelompok 10, kelompok 6 meneruskan materi dari teman-teman. Ya, kami ke bagian materi i'rab rafa. I'rab adalah perubahan kedua akhir kata disebabkan masuknya amil. Bisa juga dikatakan bahwa i'rab adalah perubahan akhir kata. Karena perbedaan jabatan kata di dalam kalimat. Salah satu bentuk i'rab adalah yang disebut dengan istilah rafa. Kata yang i'rabnya rafa disebut ma'ruf. Pengertian rafa secara bahasa, rafa bermakna al-ulu, artif tinggi dan naik, berasal dari kata rofa yang artinya mengangkat. Adapun dalam istilah nahwu, rofa adalah perubahan khusus yang ditandai dengan harokat. Harokat di akhir kata atau tanda lain yang mengatakannya, lihat tufusannya. Contoh isim yang ma'ruf, Muhammad, artinya Muhammad ma'ruf dengan tanda doma dan akhirnya. Fatimatun, artinya Fatimah, marfu dengan tanda doma di akhirnya. Catat, untuk menyederhanakan, bisa dikatakan bahwa apabila suatu kata berakhir dengan doma, maka dia disebut dengan istilah ma'ruf. Ya, mungkin ini saja dari materi tentang i'rab rafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih oleh saudara Haruji yang telah memaparkan materi. Ya, kita lanjut oleh pemateri selanjutnya, yaitu oleh saudari kita, oleh Ukhtina Rahimah. Fal yatafaddol mashkuro. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
Walinasbi khamsu alamatin al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wal hadfu nuni. Jadi i'rab nasab itu mempunyai 5 alamat. Yang pertama ada fathah, yang kedua ada alif, yang ketiga ada kasroh, yang keempat ada ya, dan yang terakhir itu ada membuang nun atau menghilangkan nun. Jadi saya akan membahas satu persatu gitu ya. Di sini ada tanda i'rab nasab yang pertama yaitu fathah. Contohnya fathah ini menjadi pokok tanda asli dari i'rab nasab gitu. Contohnya ada araftu bakron, aku telah mengenal Abu Bakar. Araftu bakron. Mana sih i'rab nasab yang bertandakan fathah? Si bakronnya ini gitu, jelas ya. Bisa dipahami dengan sendiri gitu. Yang kedua ada alif sebagai pengganti fathah gitu. Contohnya ada araftu akhoka gitu, bisa dipahami lah gitu. Yang ketiga ada kasroh sebagai pengganti fathah. Contohnya ra'aitul muslimati. Yang keempat ada ya. Contohnya ra'aitu zaidaini gitu ya. Aku telah melihat Zaid. Jadi 2 ya, zaidaini ya. Yang kelima yaitu yang terakhir ada membuang huruf nun gitu. Kayak contohnya lan taf'ali, tulisannya mah lan taf'ali, tapi nunnya itu dihilangkan menjadi langsung tetap la taf'ali. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena di sini disebut i'rab nasab dengan tandanya menghilangkan huruf nun. Lan taf'alu juga kalian tidak akan dapat berbuat. Intinya pokoknya si huruf ininya nih tidak dibaca si nunnya ini gitu, karena dibuang gitu, sudah menjadi hukumnya gitu. Udah, mungkin itu saja. Oke, jazakillah khair ala ukhtina rahimah yang telah mempresentasikan. Selanjutnya pemaparan yang terakhir oleh saudari kita Teh Mutamimah. Falyatafaddal mashkuro. Ya, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutamimah dari kelompok 6 Bahasa Arab, akan menjelaskan tentang contoh-contoh i'rab nasab dan i'rab rafa. Yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya pengertian berikut tanda-tandanya, dan saya sedikit akan menambahkan beberapa contoh pada i'rab nasab dan i'rab rafa. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwasanya i'rab nasab itu memiliki 5 tanda berdasarkan kitab Jurumiyah. Yang pertama fathah, yang kedua alif, yang ketiga kasroh, yang keempat ya, dan yang kelima membuang huruf nun. Yang pertama fathah. Fathah di sini masuk kepada isim mufrad. Contohnya kata berisalata Zaidun, yang artinya Zaid telah menulis surat. Kata ar-risalata di sini dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan fathah karena isim mufrad. Yang kedua alif. Alif masuk kepada asma sittah atau kumpulan 6 isim. Contohnya ijtama'tu abaka fi baitika. Saya telah menemui bapakmu di rumahmu. Kata abaka dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya di sini dengan alif karena asma sittah atau kumpulan 6 isim. Contoh selanjutnya pada tanda kasroh. Kasroh sebagai pengganti fathah masuk kepada jama' mu'anats salim. Contohnya ra'aitu muslimatin. Saya melihat muslimat yang banyak. Artinya kata muslimatin dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan kasroh karena merupakan jama' mu'anats salim. Contoh dari tanda ya masuk kepada jama' mudzakkar salim dan isim tasniyah. Contohnya yadkhulullahul mu'mininal jannah. Allah akan memasukkan orang-orang mukmin ke surga. Kata al-mu'minina dibaca nasab karena menjadi maf'ul bih. Tanda nasabnya dengan ya. Yang terakhir yaitu hafdun nun atau membuang huruf nun. Hafdun nun ini masuk kepada mudhore af'al khamsah. Yang contohnya ayyaqulu as-sadiquna bisidqi. Yang artinya orang-orang jujur akan berkata dengan jujur. Kata yaqulu ada alifnya ya, dibaca nasab karena memasukkan amil nasab yaitu an.
Tanda nasobnya dengan membuang huruf nun karena mudhari af'al khamsah. Jadi yaqulu, kata yaqulu itu dibaca nasob karena. Oke, yang terakhir yaitu kesimpulan ya. Kesimpulan dari materi kita rofa dan nasob, kesimpulannya adalah rofa itu adalah domah dan nasob adalah fathah. Jadi itu adalah bentuk i'rab, harokat, perubahan di kalimat bisa berbentuk dengan isim dan fiil. Materi ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon diluruskannya, pasti ada semuanya ya. Karena kita masih belajar dan sama-sama belajar juga. Ya, semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan dari kita, semua dari saya juga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.